Kita masuk ke bagian terakhir ya. Ya. True or false. Nah, itu silakan. Pakai ini, Prof. Gimana nih gamenya? Ya, Kalau jadi kalau nanti- true yang hijau, kalau false yang Ya, merah. menampilkan Profesor Dr. Virgo Handoyo. Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah rasa cukup. True or false? True. Kalau semua ini milik Tuhan, walaupun kita miskin atau kaya, kan terserah Tuhan toh. Iya. Dan kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. You will be makarios. Lihat orang lain mobilnya bagus Nah, kan itu. aku juga pengen. Nah, Jangan itu hedonistik. banding-bandingkan diri Nah, itu dengan gimana orang tuh? lain. Boleh nggak? Ya boleh saja, tapi Anda tidak akan menerima kebahagiaan makarios. Profesor pernah nggak pengen punya mobil yang Oh, orang lain naik? normal. Normal. Ya, normal. Manusia. Ya toh, mau normal. Saya pengen punya keluarga yang baik. Supaya Seperti keluarga orang itu. Alright. Itu hedonistik nggak? itu kebutuhan biasa. Tetapi kalau kita menjadi terikat terhadap itu, Dan Ya. keluarga kita jadi candu. nah bisa begitu. Dan kemudian Termasuk tidak anak. melayani Tuhan. Oh. Termasuk Termasuk anak. Dan itu akan membuat disfungsional di dalam family. Anak Misalnya, jadi dewa. nah, Wow. bukan hanya itu, kalau anak misalnya pergi. anak mau jadi pendeta, sementara kita cita-citanya aku nyekolahkan kamu harus jadi dokter. Nah, Nah. ini kan, tapi kalau kita berpikir ini anak ini milik Tuhan loh. Iya. Siapa kamu? Kita kan hanya dititipi. Dititipin, Nah, iya. biarlah Tuhan yang menolong. Kita hanya cheerleader, kita menolong. Nah, ini beda kan? Beda. Kalau kita melakukan hal itu, makarios datang. Oke. Kalau enggak kita sakit hati kan? Anaknya Apa- juga sakit hati, ribut terus. Iya, iya. Apa Oh. konsepnya dengan kalau orang Jawa bilang nerimo aja gitu kan? Itu sama dengan konotasinya kalau kita yang orang sudah sekolah tinggi, Right. sama dengan ya sudah kita nggak perlu ngapa-ngapain, nerimo aja. Nah, itu helpless. Itu ada teorinya. Itu helpless. Nah ini makanya membedakannya gimana ini? Nah. Beda helpless sama hopeless apa? Nah, gini, loh, helpless sama hopeless itu adiknya. Mirip ya. Sama-sama itu last name-nya H, Right. ya. Nah, konsep itu banyak. Kenapa? Karena kita ini dijajah berapa? Belanda. 350 tahun. Iya, Jepang. Jepang 3,5 tahun. Betul. Spanish 50 tahun. Iya. Jadi kita ini sudah helpless toh. Mau ngapain digencet. Disuppress, Ngapa-ngapain iya. digencet. Iya. Nah, itu kehilangan dalam psikologi disebut self-efficacy. I think I cannot do anything. Ya. Itu ada belief system dan punya keterampilan. Nah, belief systemnya itu Rusak. ya enggak bisa, aku enggak akan bisa apa-apa. Iya. Akhirnya ya wes lah, pasrah. Itu namanya nasib. Jadi nggak terampil. Walaupun punya keterampilan enggak bisa Nggak bisa, dikembangkan. oke. Paralyzed. I see. Ya. Terhadap- Itu studi dari Seligman itu. Baik. Mantap. Nomor 2, Prof. Hidup damai tanpa masalah adalah bukti disertai Tuhan. True or false? False. Oke. Apa? Hidup damai? Tanpa, Tanpa masalah. Coba tolong dijabarkan berapa Silakan. ketawa. Ya kalau hidup tanpa masalah ya Udah. kamu tahu hidup tanpa masalah. Pergi ke cemetery. Nah itu. Artinya kamu sudah game over. Iya, itu enggak ada masalah. Yang ditinggal yang masalah ya. Ya. Kalau di Amerika kalau mau ngubur aja $8.000 kan? Iya, Betul ya? Lebih. Lebih ya? Tergantung kamu mau dikubur ke mana. Kemarin jemaat saya meninggal itu dimasukkan di batu begitu, diselorokkan begitu. Oke. Ada yang harganya berapa? 25.000, ada 30.000. Masuk batu. Iya, masuk batu. Kalau masuk tanah gini cuma 8.000. Kalau dikubur mungkin berapa? Saya enggak tahu pasarannya sekarang berapa. Pasaran. tiap Iya. kubur lain-lain. Kayak seperti beli rumah itu. Iya di Indonesia juga mahal kok sekarang. Ya, makanya makanya. pengusaha-pengusaha taikun konglomerat itu sekarang buat tanah pekuburan. Invest. Ya. Karena nggak boleh ditawar. Right. Terus belum lagi itu kan rumah dukanya ya. Semua Iya, namanya iya. heaven gitu. Right. Semua orang akhirnya sampai ke heaven juga. Berarti artinya hidup memang Harus ada pasti masalah. penuh masalah. Alright. Pasti. Pasti. Ya. Yang sudah di cemetery pun kalau lagi tanahnya digusur sama pemerintah juga masalah itu. Iya, kalau kita bisa Dikeduk lagi, dikeluarin lagi. Kalau ditanya bisa ngomong sama dia, pasti punya masalah. Iya. Oke. Nomor 3 ya, Prof. Tidak semua konsep Alkitab bisa kita pakai di sistem dunia. True or false? Tidak semua apa? Konsep Alkitab itu cocok atau compatible untuk digunakan untuk menjalani kehidupan di dunia. Bisa. Dunia. Bisa Berarti kita bisa. pakai. Berarti itu salah kan? Salah ya? Iya. Bisa. Bisa tuh. Setiap konsep Alkitab tuh
Asal bisa, iya. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dan tahu artinya, kita terapkan dalam kehidupan, pasti bisa. Kalau sistem dunia misalnya kan gini, sistem dunia itu keuangan misalnya, ya kan kamu harus nabung supaya nanti hasilnya banyak kan gitu. Tapi kalau konsep kerajaan surga kan memberi maka engkau akan diberi kan gitu. Ya tetap itu mungkin salah interpretasi ya. Apa? Jadi tergantung konsep spesifik aja. Konsepnya apa? Misalnya memberi, ya tak? Terus konsep dunianya bagaimana? Konsep Simpan. dunianya kalau Keep. keep. The more you keep, the more you have. Misalnya kalau menjalankan perusahaan, semakin memberi kan No. habis. Dalam kenyataan no. Investment saja. Kalau kamu punya uang sedikit, semakin kamu tidak berani invest, semakin kamu tidak akan maju. Portfolio nggak semakin besar. Iya. Iya kan? Berarti itu pun sebenarnya konsep Alkitab. Saya rasa. Walaupun memberi ke account kita sendiri. Iya, masalahnya hanya masalah konsep Alkitab itu susahnya kan begini. Itu open for interpretation. Oh. Ya toh, kamu interpretasinya bagaimana? Ya, kalau saya percaya sih selama ini dalam riset saya, sebab konsep saya adalah begini. Konsep Alkitab itu kan memberikan direksi, tapi tidak memberikan spesifikasi. Langkah-langkahnya, Right. ya. Ya, kita tidak boleh makan, parenting aja lah. Parenting nih, contoh. Parenting kan kalau kamu tidak pukul anakmu dengan rotan, maka anak itu tidak akan terdidik dengan baik, masa depannya. Nah, ada orang yang take literally konsepnya, ambil rotannya, pukul itu. Iya. Lah buktinya apa? Lah kata Alkitab begitu, konsepnya begitu. Lah ini kan salah interpretasi. Karena apa? Tergantung cara kamu interpretasi Alkitab. Alkitab itu buat saya itu adalah namanya itu ada dua konsep, inerrancy atau infallibility dalam menginterpretasi Alkitab. Inerrancy itu take literally. Ya toh? Tidak salah, sunat tidak ya disunat. Iya. Ya toh? Rot ya rot gitu. Physical. Itu inerrancy. Lah yang kedua adalah infallibility. Infallibility itu apa? Tuhan jadi manusia. Jadi Tuhan itu punya message untuk manusia, tapi cara komunikasi dengan message-nya itu dibungkus amplop. Amplopnya itu budaya. Nah, budayanya itu apa? Timur Tengah. Nah, Timur Tengah cara mendisiplin anak apa? Pakai rotan. Tapi message-nya apa? Disiplin. Nah, Itu core-nya Jadi berarti. nggak harus Core-nya secara message. harafiah. Nah, ini harus dibuka dulu amplopnya. Oke, Tuhan, kalau kamu punya anak tidak didisiplin, maka anaknya. anakmu akan rusak masa depannya. Betul. Nah, ini yang diambil. Nah, sekarang strateginya apa? Loh kok pakai rotan? Nah, ini Timur Tengah, ini amplopnya dibuang. Karena tidak cocok sama budaya kita. Nah, kemudian gitu. dites. Sains itu teologi dari bawah. Bandingkan sekarang. Ini konsep apa? Rotan. Yang satu konsep mungkin negosiasi. Satu lagi dengan konsep apa namanya? Inductive parenting atau macam-macam konsep di dalam parenting, positive parenting, inductive parenting, you name it. Ya. Terus lihat mana yang berhasil. Kemudian dites, diobservasi. Oh ternyata kalau orang ini begini, hasilnya anak begini. itu bisa gede Hari kayak gini, apa. ternyata rotan ini paling jelek. Oh gitu, Prof. Iya. Mukul anak, Paling bagus apa? inductive listening lebih Inductive baik. itu gimana sih? Ngajakin Misalnya, ngobrol. misalnya kalau ada masalah sebelum menghukum, ya diterangkan. Gitu loh. Salahnya di mana? Salahnya di mana, lain kali jangan buat lagi. Gitu kan. Kalau udah berkali-kali baru mungkin ada Warning. disciplinary action gitu. Loh, misalnya. ini salah satu cara mendisiplinkan dengan cara bisa menerangkan toh. Itu kan mendisiplin, mengarahkan. Mendisiplin itu artinya apa? Mengarahkan. Jadi tidak harus dengan kekerasan. Lah. Tidak harus dihukum berdiri di setrap. Itu yang paling enggak. jelek. Setrap? Ya, strap bisa, enggak apa-apa. Ya, tidak kekerasan. Ya, strap jadi misalnya time out, is Ya, okay. time out supaya dia mikir gitu kan. Right, enggak masalah. Itu lebih baik daripada Fisik ilmu tadi. gebuk. Gitu loh. Berarti banyak kesalahan orang tua, sangat. orang tua kita nih ya. Sangat. Ya. Nah, saat sini yang paling baik adalah positive parenting. Pendeta tidak boleh menjadi pengusaha, true or false? Kalau saya ya False. Kalau dia punya usaha. Nah gimana ini? Justifikasinya bagaimana? ya lagi kembali pada panggilan Tuhan.
Ya, saya pada waktu pengusaha di Indonesia, saya tutup karena saya ingin melayani Tuhan. Betul. Karena budaya di tempat itu dan teologi dan sebagainya itu yang paling baik. Di mana saya bisa melayani dan saya rela untuk meninggalkan itu demi untuk melayani Tuhan. Waktu saya di Amerika, saya mulai gereja. Saya pikir-pikir, saya sudah lulus, dapat doktor dan sebagainya. Kalau saya tetap jadi pendeta saja, kapan jemaat itu bisa memberi uang saya untuk saya bisa hidup dengan baik? Itu sendiri kan tidak gampang. Ulang supaya mengerti bagaimana. Kapan jemaat itu bisa, saya merintis jemaat, baru merintis. Nah, kapan saya ini bisa mendapatkan uang cukup? Saya harus bisa mengisi perut sendiri. Karena punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak juga. Exactly. Nah, kalau saya tinggal di dan Amerika, kebutuhan hidup mereka. Right. Ini saya bicara konteks loh. Saya bicara konteks, jangan dibuat menjadi formula. Di Indonesia saya rela. Iya, betul. Tidak melayani bersama dengan Tuhan karena itu memungkinkan, itu yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Tapi di Amerika untuk melayani Tuhan nomor satu perut dulu. Jadi saya putuskan saya kerja, tetapi saya tetap melayani Tuhan. Mau diberi mau tidak, saya rela. Puji Seperti Tuhan. Rasul Paulus exactly. Ya. Oke. By vocational. Jadi masalahnya boleh melayani apa tidak itu masalah strategi, masalah bukan masalah itu masalah hak, bukan goalnya, bukan pola surgawi, bukan yang hakiki, bukan pola. Ini pola surga itu caranya begitu. Itu cara itu bisa berubah-berubah, relatif, adaptif ya. Adaptif. Fleksibel. Tergantung kebutuhan dan musim apa yang sedang Tuhan taruh dalam kehidupan orang itu. That's the mean, bukan the end. End-nya apa? Kita ingin supaya melayani Tuhan, melakukan panggilan kita di dunia ini. Mean-nya bisa macam-macam, jadi pendeta, jadi pedagang, jadi apa. Tapi hatimu kemana? Karena ada orang-orang juga yang kemudian merasa bahwa ada kapasitas yang lebih, tetapi kemudian ada tuduhan perasaan bersalah apabila dia mempunyai pekerjaan sampingan, mempunyai bisnis sampingan, selagi dia adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Dan ini tidak boleh juga ya. Bukan masalah boleh tidak boleh, memang fenomena karena memang ada pressure dari society kan. Nah, tinggal pada pergumulan kita bagaimana. Conviction kita terhadap Tuhan bagaimana? Iya. Nah, ini memang pergumulan pribadi, sama atau role suami istri tadi, ya kan? Tiap budaya kan juga begitu. Betul. Itu kan suara dari budaya. Nah, tinggal keadaan kadang-kadang budaya boleh bersuara A, tapi keadaan belum tentu bisa adaptable gitu loh. Iya, betul. Ya toh? Lah kenyataannya kalau saya tidak punya duit bagaimana? Betul. Kerja aja tidak bisa pada waktu itu karena suratnya belum ada. Baik. Bagaimana? Jadi, lah kalau itu diambil patokan mati, ya kita mati no. Jadi memang benar lagi-lagi kuncinya adalah how are you secure before the Lord. Bagaimana seseorang itu menjadi secure, aman di hadapan Tuhan. Kejiwaan dan juga di hadapan suami dan istri. Ini perlu ya validasi, konfirmasi satu dengan yang lain supaya kita nggak salah mengambil keputusan ya. Betul. Mungkin juga ada perlu mentor. Betul. Ya. Dukungan dari anak-anak. Betul. Sama ngerti visinya Tuhan buat hidup kita, tujuan hidup tadi. Betul. Nah, ini jadi, persatuan. It doesn't matter what people say. Kalau Tuhan bilang aku suruh melakukan itu, ya aku lakukan. Gitu ya. Betul. Dan itu keluar dari bukan compensatory behavior, tetapi keluar dari kesadaran, keyakinan. Ya seperti saya misalnya. No, orang bilang begini begitu sampai pada pernah jemaat, loh Pak Andoyo dikasih persembahan di gereja kok tidak melakukan itu besuk-besuk seperti Pak ini Pak itu. Nah, saya bilang sama jemaat saya, you salah hire pendeta. Gimana? Sebab apa? Saya buat di gereja saya, all member are minister, you are minister, I need you. Kalau saya harus besuki satu-satu, saya cepat mati, kamu juga cepat mati. Tapi kalau saya besuki sebagian, you besuki sebagian. Karena kita sama-sama pendeta nih. Walaupun role saya sebagai profesor, sebagai pendeta,
You mungkin berdagang, kita bisa sama-sama karena Apalagi kita kalau tubuh di Kristus. LA ya, ini gerejanya di Right. Sierra Madre, satu di Santa Monica, satu di Jauh-jauh. Riverside, Right. satu di Apple Valley. Waduh. Welcome to the world, gitu. Kena macet. Ya macet. Cuma saya round driving itu 2,5 jam Iya. datang ke gereja. PP 5 jam berarti. Iya, bagaimana kita suruh besuki ya Iya, KO. betul. Iya, Oke, ini yang terakhir ya. Orang yang sering play victim punya kelainan jiwa, true or false? True. Silakan jabarkan. Play victim itu kan komunikasi, Oh. ya. Misbehavior itu kan komunikasi. Lah, kalau orang miskomunikasi itu berarti dia tidak bisa komunikasi dengan cara normal. Berarti ada kelainan kan? Nah, misalnya anak mau minta baik-baik, Mam, aku minta toys ini. Maminya diem aja. Maka cara normal tidak bisa, dia cara abnormal, teriak, Mam, gitu kan? I see. Tetap diem aja. Nangis. Iya, guling-guling. Tetap diem saja, ngambil pisau disabetkan di Oh, itu tadi itu. Cutting. Iya. masih diem aja, ngambil tali. Mati. Loh, ini terjadi kan? Baru sadar orang tuanya. Karena orang tuanya nggak mendengarkan. Kenapa dia main victim? Kan ini victim. Iya. Dia mencoba mengkomunikasikan dengan cara normal, tidak bisa. Jadi dia bertindak secara abnormal. Nah, pertanyaannya sekarang apakah dia normal? Ya tidak normal. Nah, apakah ketidaknormalan ini kesalahan dari dia? Itu ada teorinya. Bisa individual psychologist mengatakan kesalahan dia. Tapi Bisa sistemik. juga kesalahan orang Sistem. tuanya dan Bukan keadaan. hanya kesalahan keadaan, keseluruhan sistem. Ya. Jadi banyak kali misalnya lingkungan, Iya. semua, you know, Upbringing juga ya. upbringing, Iya. macam-macam. Nah, itu teori sistem itu mengatakan begitu. Orang menjadi mental illness atau punya problem dan sebagainya, sometimes bukan karena orang itu, tapi karena the way we interact. Gitu loh. Nah, orang tuanya kenapa tidak bisa mendengarkan atau papi maminya tidak bisa mendengarkan? Karena ilmu silatnya juga dibawa dari nenek moyang. nenek terbatas moyang, sekali. family of Iya, origin. iya. Nah, ini kan kelainan, Mewarisi pola asuh you know, dari- punya pola asuh hanya dari masalah apa namanya? Anda lihat nih kenapa orang main victim. Nah, ini kok bisa perannya dia pakai main victim ini apa? Nah, itu teori di dalam komunikasi bisa mengatakan begitu. Keren. Wow, Profesor Virgo Handoyo, kami sangat berterima kasih ya. Hari ini Nggak kami cukup ya 1 belajar jam ya. banyak dan saya yakin juga para pemirsa juga belajar banyak banget ini.